Kementerian Keuangan itu kementerian yang paling penting, Pak, Hmm. di sebuah perekonomian ya. Dan saya waktu menjadi pengamat kan sering dikritik toh, gitu ya. Lu hanya bisa ngomong doang gitu. Nah. APBN itu adalah jantung dari perekonomian. Apalagi waktu itu APBN itu menanggung biaya rekapitalisasi perbankan. Penyelamat COVID di Indonesia ini ada dua, Pak. Satu Kementerian Kesehatan, dua adalah Kementerian Keuangan. Betul ya. Betul-betul jantungnya perekonomian, jantungnya kementerian itu ya di Kementerian Keuangan. Halo Sobat The Maestro, jumpa kembali dengan The Maestro, media para maestro berbagi info. Sobat, hari ini luar biasa, karena hari ini saya kedatangan sahabat saya yang dulu juga menjadi bos saya. Sahabat saya ini tadinya seorang pengamat yang sangat luar biasa. Di berbagai media dikuasai. Tapi akhirnya sahabat saya ini masuk ke pemerintahan. Dan di pemerintahan juga membuktikan bahwa he is the best di bidangnya. Kita akan bincang-bincang bagaimana nanti beliau membangun analisis makro di Kementerian Keuangan. Kemudian beliau berkiprah di berbagai lini di luar pemerintahan dan saat ini kembali mandito. Kembali ke Yogyakarta menjadi seorang pendeta ilmu yang mengamalkan ilmunya untuk bangsa dan negara. Tanpa berlama-lama kita sambut tamu kehormatan kita, Bapak Anggito Abimanyu. Pak Anggito, terima kasih Pak Anggito. Terima kasih, saya yang terima kasih Pak Marwanto. Pak Anggito itu selalu di hati kami di Kementerian Keuangan. Masya Allah. Karena Pak Anggito itu memberikan warna yang sangat khas untuk Kementerian Keuangan. Terutama pada saat kita memerlukan analisis makro yang betul-betul untuk meningkatkan trust orang-orang pinter di Republik ini bahwa Kementerian Keuangan telah menggunakan analisis makro yang betul-betul kredibel. Pak Anggito, kelihatannya ada sebuah hal yang menarik Pak Anggito. Pak Anggito itu dulu berangkat dari pengamat dan tidak ada orang universitas yang tidak tahu siapa inisial AA, Anggito Abimanyu. Bapak memberikan warna terhadap kritisan terhadap beberapa saran kepada kebijakan pemerintah khususnya dalam konteks makro. Tapi akhirnya Pak Anggito nampaknya karena ingin membuktikan bahwa membuat kebijakan makro itu tidak harus bersusah payah tetapi cukup didalami dengan sebuah keikhlasan. Bapak masuk ke pemerintahan. Dan Bapak masuk ke pemerintahan dan memberikan warna. Pertimbangan apa Pak? Bapak dulu masuk ke Kementerian Keuangan pada saat Bapak lagi ngetop-topnya loh itu Pak dulu sebagai narasumber, sebagai pengamat. Kemudian Anda masuk ke Kementerian Keuangan. Terima kasih nih Pak Marwanto, The Maestro yang sudah menjadi bacaan atau sudah menjadi referensi bagi saya sendiri. Saya mengikuti pengalaman-pengalaman dari para maestro ya di Kementerian Keuangan. Menurut saya Kementerian Keuangan itu kementerian yang paling penting Pak di sebuah perekonomian ya. Dan saya waktu menjadi pengamat kan sering dikritik toh gitu ya. Lu hanya bisa ngomong doang gitu kan. Kayaknya ya Pak ya. Gitu ya. Termasuk saya Bapak merasakan juga gitu. Dan kebetulan waktu itu yang menjadi menteri yang mengajak saya Pak Bambang Sudibyo ya, yang senior saya di UGM. Jadi saya langsung menerima tawaran itu karena menurut saya itu impian saya juga untuk melakukan perubahan di dalam, dan saya merasa itu saatnya saya masuk di pemerintahan. Bukan karena saya bersuara keras ya, tapi karena saya alhamdulillah memang ilmunya pas banget gitu ya. Saya belajar mengenai public policy, belajar mengenai energi, belajar mengenai bagaimana modeling ya, modeling makro,
sampai ke CGI model gitu. Jadi rasanya konstruksi berpikir itu sangat tepat ya pada waktu itu, di mana Kementerian Keuangan ini memang lebih fokus ke APBN waktu itu ya. Tapi setelah reformasi APBN yang Pak Pramanto juga salah satu pelakunya, itu kan merubah mindset ya bahwa APBN itu adalah jantung dari perekonomian. Apalagi waktu itu APBN itu menanggung biaya rekapitalisasi perbankan, desentralisasi fiskal. Maka saya kira orang-orang seperti saya itu sangat bersyukur ya bisa masuk di lingkungan dan right timing dan right place lah. Pak Anggito kan cukup lama Pak ya, Ya. di pemerintahan dan 10 tahun. 10 tahun dan saya kira banyak milestone yang sudah tergores di situ. Tapi sekarang ini kan akhirnya Pak Anggito menarik diri menjauh atau ingin merenungkan gitu ya. Bahwa ternyata kerja di pemerintahan itu terbukti bahwa tidak seperti gambaran orang yang dari luar kan Pak. Banyak nitty-gritty dan kemudian detail yang orang itu gampang gitu ya Pak ya. Padahal di dalam pengambilan keputusan itu constraint yang ada kan banyak sekali. Nah, apa Bapak ada pengalaman bahwa ternyata dulu sebetulnya nggak gitu loh ya, gitu menurut academician nih. Tetapi tiba-tiba setelah ada di dalam ternyata constraint-nya bukan hanya satu sehingga bisa buat maksimisasi utility gitu. Ternyata constraint-nya banyak. Bapak melihat itu nggak Pak di dalam? Melihat Pak, saya melihat. Karena sebelum saya di Kementerian Keuangan kan saya juga melakukan berbagai kajian Pak ya. Kajian-kajian, dan waktu itu saya sering ke Bappenas Pak ya, dengan Pak Gunawan Sumberdewa ya. Saya sering diajak ke sana, jadi saya tahu kompleksitasnya. Dan menurut beliau juga dan pengamatan saya di Kementerian Keuangan itu lebih kompleks ya masalahnya. Makanya saya kalau disuruh memilih ya Pak ya, memang jantungnya perekonomian atau jantungnya pemerintahan itu di Kementerian Keuangan. Apalagi waktu itu Kementerian Keuangan kan mungkin menjadi satu-satunya kementerian yang diharapkan untuk proses recovery dari krisis 98 ya. Jadi saya banyak sekali Pak merantau belajar dari krisis 98 itu. Dan mungkin sekarang tinggal satu-satunya ya yang masih hidup lah di luar pemerintahan, di luar penduduk asli, penduduk asli ya. Betul ya. Ya dulu kan ada Pak Darmin lah ya juga hijrah ya, tapi saya masih punya banyak memori gitu Pak ya, memori, dan itu saya sekarang tularkan di mahasiswa bagaimana nanti siap bekerja ya dalam lingkungan yang sangat kompleks seperti itu. Saya kira 10 tahun saya belajar banyak. Mungkin nanti Bu Sri Mulyani akan juga menjadi kalau dia menjadi profesor sangat lengkap, komplit ya Pak ya. Dan itu akan melahirkan generasi-generasi yang lebih realistis Pak ya, realistis, dan menata organisasi dan sumber daya manusia itu sebagai modal dasar untuk membangun sebuah reputasi ya atau kinerja di perekonomian gitu. Nah, Pak Anggito, kalau kita bisa memutar waktu gitu ya Pak ya. Pak Anggito dulu dari pengamat masuk ke pemerintahan, kemudian Pak Anggito sekarang di luar pemerintahan walaupun masih tetap dalam lingkup negara gitu ya Pak ya. Apakah pada saat Pak Anggito sekarang keluar melihat kebijakan itu menjadi lebih utuh dan bisa lebih mengerti, memahami kenapa kebijakan itu diambil, tidak yang 1, 2, tapi yang ketiga misalnya. Ya, Bapak kalau mungkin sempat membaca kolom-kolom saya di Kompas, di Detikcom, itu mungkin saya salah seorang yang selalu positif pada Kementerian Keuangan ya. Dan apalagi waktu COVID ya, itu menurut saya penyelamat COVID di Indonesia ini ada 2 Pak. Satu Kementerian Kesehatan, 2 adalah Kementerian Keuangan. Betul ya. Dan itu mungkin tidak well appreciated Pak, tetapi saya sebagai mantan dan saya sebagai orang di luar waktu itu sangat bersyukur Pak ya. Negara ini bisa selamat karena Kementerian Keuangan Pak. Banyak bukti-bukti yang bisa diutarakan, tapi nampaknya orang menganggap itu hal yang biasa ya. Ya toh. Ya toh Pak ya. Bukan Kementerian Keuangan tuh kesannya kan
narik pajak, belanja, gitu, narik pajak, belanja gitu ya. Tapi karena seluruh kebijakan keuangan negara itu muaranya di Kementerian Keuangan kan sebetulnya ya hampir semua kebijakan sektoral itu kan dari, bahkan saya waktu saya di BPKH saja yang menghitung gaji saya waktu itu kan meskipun presiden menetapkan tapi kan apa namanya kitchennya, dapurnya itu di sini. Jadi ada orang yang bisa ngerti gitu loh. Jadi kamu yang ngitung ya, iya gitu. Anggaran ya, saya sampai diskusi di Didi itu ya, Didi siapa Isna ini ya. Nah itu kan dulu kan saya tanya, Di ini gimana kamu membuat? Terus dibilang di samping BPKH kamu apa lagi? Ini Pak yang ini. Jadi betul-betul jantungnya perekonomian, jantungnya kementerian itu ya di Kementerian Keuangan. Betul. Dan apa namanya, saya menjadi die hard lah kepada Kementerian Keuangan ya. Kalau Bapak baca sempat tulisan saya, buku saya itu semuanya contoh lah Kementerian Keuangan itu ya. Dan ketika saya di Kementerian Agama di tempat lain ya, saya pernah bantu di Kementerian Perdagangan, saya membantu di Kementerian Menpora itu. Wah, bumi langit Pak. Sayangnya yang saya sayangkan itu nggak ditularkan ke kementerian lain gitu ya. Ya toh? Kan speed dari reformasi ini kayaknya ya kesan saya itu hanya terpusat di Kementerian Keuangan gitu. Saya pernah di Kementerian Perdagangan ya, juga reform ya Pak, zamannya Bu Mari Pangestu itu ya. Tetapi jauh sekali mindset-nya, cara berpikirnya, responsibility-nya, disiplin organisasinya itu, waduh Pak, jauh sekali Pak. Jadi PR-nya masih banyak Pak. Gimana caranya supaya menular gitu ya Pak di tempat lain? Ya memang Pak, pengalaman melakukan reform di Kementerian Keuangan, memang ada beberapa faktor yang affecting gitu ya, strongly affecting the result gitu. Pertama adalah menurut saya top leader. Tone from the top leader. Dan kemudian dia harus berani pasang badan. Kalau Bapak masih ingat, pada saat kita genting, waktu itu kan Menteri Keuangan pasang badan. Itu memang menurut saya. Ke DPR kita jadi bulan-bulanan, menteri yang maju. Jadi apakah kemudian ada menteri lain di kementerian lain yang kemudian berani melakukan itu? Yang kedua adalah penggeraknya di dalam ada semacam prime mover gitu loh Pak. Prime mover yang itu siap dibenci oleh kelompoknya. Gitu. Pasti dibenci Pak? Pasti dibenci, Bang, itu merubah gitu. Kan itu merubah zona kenyamanan. Convert zona nyaman. Waktu saya jadi kalahar namanya kan, kepala pelaksana harian gitu kan. Wah itu dibilangin sampai dirjen, ngapain itu secreting itu? Kita kok sama-sama terima SK dari presiden, kenapa kita masih dibeda-bedain? Nah, jadi sebetulnya di level atas pun seperti itu. Jadi memang saya sependapat tidak mudah Pak. Keinginannya sebetulnya kan semua melakukan reform Pak. Cuman memang seberapa besar kecepatan itu sangat tergantung pada organisasi yang ada Pak. Jadi sependapat Pak, dan ya ini testimoni Pak Anggito ini kan mestinya ini membuat Kementerian Keuangan makin bersemangat untuk menularkan itu keluar. Tapi ya sekali lagi tidak mudah. Dan kalau kita bicara reform, sekarang itu kan mesinnya, penggeraknya kan ada di Menpan Pak. Jadi memang sangat tapi jauh Pak. Jauh Pak. Ya. Terima kasih Pak. Jauh sekali Pak. Saya berkeliling, ya saya tahu dan di Kementerian Agama lah gampang gitu. Jadi ya saya sering menemui hal-hal yang sepele-sepele Pak, yang sebetulnya itu terbangun dari mindset Pak ya, mindset soal disiplin, soal tanggung jawab, soal balas surat, ya Pak, soal membuat prioritas, cara menyusun kata-kata, kalimat, fokus, work plan itu kan learning by doing ya. Kita kan semua diajari seperti itu tanpa ada yang ngajari sih sebetulnya. Kan kita kan nggak belajar manajemen juga Pak, tapi sepertinya tertata gitu Pak. Tertata. Alhamdulillah Pak. Tapi itu kemudian menjadi sangat relevan karena suka tidak suka tugas pokok dan kewajiban Kementerian Keuangan kan
sangat-sangat luas, Pak. Ya, Bukan saja mengeluarkan dan menarik uang, ya, tetapi juga ikut berbicara mengenai politik sektoralnya. ya, ya, ya itu. Jadi itu yang Yang sebetulnya in a way saya bangga, tapi saya juga sedih Pak. Sebetulnya sedihnya karena nggak menular, kurang menular Pak ya. ya. Dan akhirnya bebannya ke Kementerian Keuangan. Dan Kementerian Keuangan bisa jadi di bottleneck ya Pak ya. Dari keterlambatan sektor gitu. Dan saya alami sendiri Pak, kebetulan beberapa saya diskusi dengan saya waktu beberapa lama ini saya diundang sama apa namanya Kemenhan Pak ya dan TNI AD waktu itu untuk melakukan membantu waktu itu ada tender ya mengenai proses budgeting ya Pak. Waduh Pak saya rasa ini kayak bukan seperti ini dah yang diajarkan di Kementerian Keuangan gitu ya. Kementerian Agama waktu itu. Wah Pak masih jauh sekali ya. Dan sekarang saya juga di Dikbud juga sama Pak. Hal-hal yang mudah itu yang kita dulu selalu streamlining dan potong gitu, kok masih ada ya Pak ya. Saya tuh bingung aja Pak gitu. Misalnya saja ini kan Pak Manto kan dulu kan di jalur perbendaharaan ya. Misalnya kita mau perjadin Pak. Ini saya contohnya saya ini perjadin Pak. Ditugaskan gitu ya, ada SPPD gitu ya. Tapi saya nggak dapat uang saku. Misalnya minimal kan talangi 50%, nggak bisa. Gitu Pak. It's simple ya. Kemudian metre Pak. Sekarang kan metre bisa pakai metre upload Pak. Harus pakai metre tempel. Itu simple tapi mindsetnya itu masih belum berubah Pak. Ya, nah sayangnya saya tuh tadi merasa bahwa apa yang dilakukan di Kementerian Keuangan ini belum menyebar Pak ke kementerian lain dan bahkan menurut saya kalau saya lihat 10 tahun yang lalu dengan sekarang ya belum banyak dari sisi Pak, dari ide mungkin ya, dari sisi proses administrasi birokrasi. Iya, bisnis prosesnya lah. Bisnis proses gitu loh ya. Gimana caranya gitu supaya hal-hal yang dulu lambat jadi cepat ya. SLA misalnya saya tuh mikir ya beberapa SLA misalnya 16 hari. Mana SLA-nya? Kan belum 16 hari Pak gitu. Jadi lah ya. Padahal kalau bisa lambat kenapa harus cepet-cepet gitu. Dan dia bilang kan saya nggak melanggar aturan Pak gitu. Saya mau jawab aja Pak gitu Pak. Ya, padahal itu misalnya bikin SK tim Pak. SK tim. Yang itu revitasi Pak gitu ya. Mana SK-nya? Belum 16 hari Pak. Misalnya ada salah gitu, mulai lagi 16 hari lagi Pak. Oh gitu? Nggak artinya nggak sadar. Dan saya tanya ya, semua ngeluh nih Pak. Cuman saya tanya udah jadi biasaan aja. Jadi kalau dulu saya ingat saya di Kementerian Keuangan, bahkan Kementerian Agama, mau perjadin ditugaskan dapat 50%. Uang saku masuk kita ditugaskan, sun bayar dewe Pak. Kan aneh toh Pak ya. Aneh toh gitu ya. Terus SK mengajar aja Pak. Mengajar itu kan sudah rutin. Mesti pakai SK Pak. Itu piye toh Pak Sajene? Saya tuh konsultasi sama teman. Pak di Kementerian Keuangan udah nggak ada lagi gitu-gitu. Kok di sektoral masih ada Pak? Iya. Saya kan kemudian juga ada satu tim di kementerian lain Pak. Itu bekerja mesti pakai SK dulu Pak. Loh saya kan ASN toh, kenapa kok angel? Gitu ya. Hal-hal yang saya kan sekarang di Bappenas bantu juga. Enggak gimana ya? Dulu tuh saya apakah mungkin karena saya jadi eselon 1 jadi kan enggak ngeh ya. Tapi rasanya kok dulu enggak begitu ya Pak ya anunya itu. Bisnis prosesnya itu enggak sulit gitu. Kok sekarang begitu saya di luar kok setelah BPKH ini kan saya menghadapi the real work Pak ya. Ya kalau di BPKH kan swasta lah Pak, gampang bikin aturan sendiri, berubah sendiri kan gampang ya. 2 hari juga berubah nggak apa-apa. Kalau di kita kan proses membuat rules-nya kan juga tidak sederhana Pak ya. Tapi saya begitu masuk ke dunia pemerintahan lagi Pak. Ini pemerintahan yang kira-kira 20 tahun yang lalu Pak. Iya memang Pak. Jadi memang itu real life yang kita hadapi Pak. Dan makanya publik kadang-kadang ada semacam dalam tanda petik kekesalan, kekecewaan. Ya karena memang belum merata Pak. Memang tidak mudah menularkan semangat yang sifatnya memperbaiki layanan, mempercepat waktu, gitu ya Pak ya. Bapak kan dirjen dulu, kenapa kok nggak Bapak lakukan di tempat lain gitu? Kan saya tanya. Artinya
Iya. Kalau ini ya Pak ya, saya pengalaman waktu di BPKH ya Pak ya, Hmm. itu saya mau ikut tender atau Hmm. ikut lelang SPSN itu masuk hari request, jawab siangnya pasti dijawab Pak sama DJ PPU ya, PPR sekarang ya. Ya. Saya waktu itu minta surat keterangan ke perbendaharaan masih Pak Hadianto, itu cepet banget Pak, bahkan sudah pakai QR, didelegasikan ke bawah, itu semuanya terukur Pak, surat-surat yang resmi ya. Terus waktu saya mengajukan untuk gaji itu cepet banget Pak. Iya. Artinya semuanya prosesnya itu terukur dan transparan, meskipun kadang-kadang saya nggak setuju ya dengan cara mengukur, tapi there's always a reason gitu loh Pak. Nah, Ya. kenapa itu kayak gitu nggak bisa ditularkan Pak ya? Ya, Itu yang saya sependapat sih mempertanyakan Pak pada Gito. Pak Karena kan Marwanto. begini, sekarang itu kan dalam institusi itu kan ada kewenangan-kewenangan yang dibatasi oleh sebuah regulasi. Dan hak kewajiban itu dibatasi oleh batasan-batasan regulasi itu, Pak. Jadi katakanlah kalau di Kementerian Keuangan, ya bisanya kan hanya di Kementerian Keuangan. Kalau kita mau merembet ke tempat lain, harus ada instrumennya. Apa instrumennya? Yang paling bisa digunakan adalah instrumen anggaran, Pak. Nah iya. Ya, instrumen anggaran yang paling bisa. Tetapi instrumen anggaran itu tidak bisa katakanlah mempercepat surat, mempercepat approval, itu memang nggak bisa dilakukan, Pak. Kalau kemudian yang diatur adalah hal-hal yang berkaitan dengan disbursement daripada uang dari APBN. Ya, tapi itu kan mindset Pak Marwanto. Iya. Kenapa? Saya beri contoh yang saya nguji di sebuah universitas besar Pak, di Depok, Bapak tahu lah. Nguji saya sebagai penguji S3. Saya kasih contoh aja Pak, sederhana. Saya naik mobil Pak. Ini udah pasca COVID Pak. Itu nggak bisa Pak, karena aturannya harus ada risitnya, harus ada gitu. Itu kan maksudnya, dan keluar setelah saya diskusi lama, 1 bulan baru keluar Pak. Itu hanya untuk uang harian Pak. Itu kan mindset toh Pak, mindset toh. Padahal itu di tempat yang sudah maju Pak. Iya. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah menemui Pak di Kementerian Keuangan waktu saya di Kementerian Keuangan jadi narsum itu semuanya well taken care of gitu. Iya. Dan itu sampai ke bawah rasanya kok udah maju ya, hanya saya sedihnya itu kok tidak menular ke tempat lain Ya, gitu. saya kira reminder yang cukup bagus Pak. Tapi sekali lagi kalau kita bicara. Satu lagi nih Pak, saya mau contoh. Ini saya waktu saya di BPKH menulis surat kepada Menteri BUMN 10 kali Pak, nggak ada yang dijawab Pak. Iya. Loh itu kan menunjukkan mindset organisasi toh Pak. Kalau saya itu pribadi, ini kan saya atas nama lembaga negara Pak. Iya. Jadi seolah-olah kita ngemis gitu loh Pak. Iya. Itu saya kira salah satu keberhasilan yang bisa menggebrak reform di Kementerian Keuangan. Karena kalau dilihat dari kewenangannya sih, kementerian mana sih yang bisa ngalahin Kementerian Keuangan? Iya. Tapi kemudian mindset bahwa kita harus melayani stakeholder, itu berhasil dibangun Pak, saya kira itu ya kan. Bisa nggak sih diekspor ke tempat lain orang-orangnya gitu? Sebetulnya bisa, tapi depend tadi. Apakah kemudian top leadernya itu aware masalah itu? Satu, apakah di dalamnya ada prime mover yang bisa menggerakkan? Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga sebetulnya itu ada risiko yang ada di dalam. Artinya pada saat berubah, itu kalau kita berhitung Pak, pasti ada orang-orang yang berada dalam kenikmatan yang comfort zone yang akan terganggu. Berani nggak tim inti tadi yang berlaku sebagai prime mover tadi melawan itu? Tapi itu cost of Kemenku loh itu Pak. Karena apa? Akhirnya Kemenku seperti nggak percaya kepada kementerian yang lain. Pekerjaan-pekerjaannya diambil sama Kementerian Keuangan. Ya. Itu ada keluhan juga dari sana. Itu satu hal karena memang ya distrust Pak ya, distrust. Tapi juga di satu sisi akhirnya memberikan beban tambahan ke Kementerian Keuangan. Betul. Gitu Kadang-kadang Kementerian Keuangan berada pada posisi di mana ditagih sesuatu yang ada di luar ranah dan kewenangan lapangan banteng ya Pak ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya kemudian ya mempengaruhi. Nah mempengaruhi itu gimana? Ya itu salah satunya adalah kemudian asal jangan hostile take over aja gitu. Ya itu kesan itu memang saya mendengar Pak gitu ya.
tapi itu adalah bagian daripada upaya untuk membuat bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBN itu outputnya jelas dan outcome-nya kalau bisa lebih cepat gitu Pak. Iya, ya. Pak, itu memang PR jangka panjang Pak gitu. Jadi kita akan mainkan sebuah lagu yang sangat indah, judulnya adalah Iye, sebuah lagu rakyat Nusa Tenggara Timur.